Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masih membahas tema yang sama dengan video sebelumnya, yakni mengenai mimpi. Namun berkaitan dengan hal yang spesifik, yakni bisakah seseorang yang masih hidup seperti kita bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal di dalam mimpi? Tentu saja teori-teori modern itu tidak bisa menjawab hal ini. Padahal faktanya, realita di lapangan itu banyak terjadi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh orang yang mati, walati lam tamut di manamiha, dan ruh orang yang belum mati gitu ya, di manamiha dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah Subhanahu wa taala menahan orang yang telah ditetapkan kepadanya maut, ruhnya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dan Allah melepaskan yang lain, ruh yang lain, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditetapkan, yakni orang yang tertidur tadi. Inna fi dzalikal ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat-ayat atau pertanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Qala Abu Abdullah Ibnu Mandah, berkata Abu Abdullah Ibnu Mandah, An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ana arwahal ahya, sesungguhnya kata Ibnu Abbas, ruh orang yang hidup, wal amwat, dan ruh orang yang mati, tatalaqa fil manam, dia bisa bertemu dalam tidur. Fayas'aluna bainahum, mereka saling bertanya gitu ya dalam mimpinya. Fayumsikullahu arwahal maut, maka Allah Subhanahu wa taala menahan ruh orang yang meninggal, wa yursilul arwahal ahya, dan melepaskan ruh orang yang masih hidup, ila ajsadiha, kepada jasadnya. Ini dalam kitab Ar-Ruh halaman 21. Cetakan Darul Ibnu Jauzi, Kairo, Mesir. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi menurut Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati itu dia bisa bertemu gitu ya dalam mimpi. Hal ini juga dikuatkan ikhwatul iman rahimakumullah oleh hadis riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 5108, cetakan Darul Risalah. Hadisnya itu, derajatnya itu, kalau dalam Darul Risalah kata muhakkik gitu ya, beliau menyebutkan hadisnya itu sahih. Tapi kalau kita lihat di Mausu'ah Al-Hadisiyah, Dr. Abdul Latif Al-Hamim menilainya derajatnya itu hasan li ghairihi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, hadisnya itu cukup panjang. Saya bacakan intinya gitu ya, isinya, yakni mengenai sahabat Sabit bin Qais. Sahabat Sabit bin Qais ini beliau yang syahid atau gugur di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Berarti di zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, Sabit bin Qais ini berperang, kemudian syahid, dan baju besinya itu diambil oleh seseorang.
Pas malamnya itu ada salah seorang pemuda yang bermimpi bertemu dengan Qais bin Sabit. Dalam mimpinya itu, Qais bin Sabit menyuruh agar pemuda tersebut memberitahukan kepada Khalid bin Walid agar mengambil baju besi miliknya. Dan kemudian keesokan harinya sudah selesai berperang gitu ya, Khalid bin Walid itu mengambil baju besi tersebut dan membawanya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di Mekah, di Madinah ketika selesai berperang, dan kemudian diserahkan ke Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam mimpi pemuda tersebut, baju besi itu agar Abu Bakar As-Siddiq ini menunaikan hutang Sabit bin Qais gitu ya, dan memerdekakan hamba sahaya dengan baju besi tersebut. Jadi baju besi tersebut dijual oleh Abu Bakar As-Siddiq dan uangnya itu dipakai untuk melunasi hutang Sabit bin Qais gitu ya, dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi ikhwat iman rahimakumullah, hadis ini mempertegas atau menguatkan pendapat bahwasanya ruh orang yang meninggal dengan ruh orang yang hidup itu dia bisa bertemu di dalam mimpi. Nah, kemudian ikhwat iman rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini juga banyak kejadian yang seperti ini. Ada seseorang yang bermimpi misalnya ketemu dengan apa bapaknya, apa neneknya gitu ya. Kemudian menunjukkan misalnya ada harta yang terpendam gitu ya, atau harta karun, dan itu terjadi demikian. Ada dulu kalau di kami, di tetangga saya gitu ya, dulu bermimpi ada orang tua yang datang yang menunjukkan ada salah satu harta atau harta timbunan harta karun lah katakanlah ya, dan di satu tempat di kebun ya waktu itu, dan kemudian digali dan ternyata betul gitu, ada gitu harta karun tersebut. Juga di tahun berapa ya waktu itu sampai diliput oleh media, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan orang tua dalam mimpinya itu. Kemudian orang tua tersebut menitipkan benda gitu ya, dan keesokan harinya beberapa hari kemudian orang tersebut suaminya itu mendapatkan mahkota kerajaan kuno, kalau nggak salah di Blitar kasusnya itu. Nah, kejadian-kejadian yang seperti itu memang real, faktanya ada, realitanya ada, tapi lagi-lagi tidak bisa dijawab oleh sains, karena ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan sains. Kalau meminjam istilah almarhum Ridwan Saidi, bioscience gitu ya, bukan sains biologi. Bioscience itu sebuah istilah yang digunakan oleh Ridwan Saidi untuk menggambarkan sesuatu yang di luar jangkauan sains. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau agama itu disebut non science gitu ya, karena banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang ternyata pada saat sekarang itu bisa dibuktikan dengan sains gitu ya. Jadi bukan non science. Juga tidak setuju kalau disebut pseudo science, seperti apa ramalan zodiak gitu ya, ilmu astrologi, itu disebutnya pseudo science. Hal yang terlihat ilmiah, sistemik atau seperti sains, tapi bukan sains gitu, bukan. Tapi ini bukan juga non sains, tapi ini sesuatu yang ada di luar jangkauan sains, dan mungkin suatu hari sains bisa menemukan atau bisa mengungkap faktanya. Bertemu dengan seseorang yang telah meninggal itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia memang betul-betul bertemu dengan ruh orang yang meninggal tersebut. Atau yang kedua, bisa jadi dia bertemu dalam mimpi dengan sosok
orang yang telah meninggal, tapi padahal bukan orang itu, padahal bukan ruhnya, tapi misalnya jelmaan setan atau jelmaan jin. Hal ini disandarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang menyebutkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Man ro'ani fil manam, kata Nabi, barang siapa yang melihat diriku atau bertemu denganku fil manam dalam mimpi, faqad ro'ani haqqan, sungguh dia telah melihat aku secara nyata, sungguh dia telah betul-betul melihat aku, kata Nabi. Fa inna syaitona, karena sesungguhnya setan itu la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupakan bentuk Nabi. Jadi kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu betul-betul kita ini bertemu dengan Nabi, ruh kita bertemu dengan Nabi SAW. Namun selain Nabi, ada kemungkinan itu bisa diserupakan oleh setan. Karena di sini lapannya fa inna syaitona la yatamassalu bi, karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupakan aku, kata Nabi. Berarti mafhum mukhalafahnya, selain Nabi itu bisa diserupakan oleh setan. Jadi artinya kalau kita bermimpi bertemu dengan ruh seorang yang telah meninggal dalam mimpi kita, itu mesti diteliti gitu ya. Apakah memang kita bertemu dengan ruh orang yang meninggal tersebut, atau justru kita bertemu dengan setan yang menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya seperti orang yang telah meninggal tadi. Maka ikhwat iman rahimakumullah, kita kembali kepada kaidah dalam Futuhat Al-Makkiyah. Kata Ibnu Arabi, khotir itu ada dua. Ada khotir syaitoni, ada khotir yang dibisikkan oleh setan. Yang kedua ada khotir malaikati, ada khotir atau bisikan yang dihembuskan oleh malaikat. Dan itu dibedakan gitu ya, khotir dari setan dan bisikan dari setan dan bisikan dari malaikat itu dibedakan dengan melihat bisikannya tersebut. Kalau bisikannya itu mengindikasikan kepada kebaikan, kepada amal ibadah, maka itu dari malaikat. Kalau indikasi dari bisikan tersebut mengarah kepada keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan, maka itu dapat dipastikan bisikan tersebut itu dari setan. Begitu juga kalau menurut saya kaidah ini bisa diterapkan dalam mimpi. Kalau kita mimpi bertemu dengan ruh seseorang yang telah meninggal, kalau dia memberitakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang mubah seperti pemberitahuan harta dan sebagainya, maka mungkin saja itu memang kita betul-betul bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal tersebut. Kalau sebaliknya, kita bermimpi bertemu dengan ruh atau bermimpi dengan sesosok orang yang telah meninggal, tapi misalnya dia berwasiat kepada hal-hal yang musyrik, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, itu bisa dipastikan itu adalah setan yang menjelma menjadi sosok salah seorang yang telah meninggal. Wallahu bimuwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.